Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Indrianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi. NPM saya 17090123. Di sini saya akan menampilkan sebuah tari pasambahan di mana untuk memenuhi salah satu tugas akhir BAM saya. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah tari pasambahan. Tari ini tercipta tahun 1962 sebagai sebuah karya seorang maestro tari Minangkabau, yakni Sofiani Yusaf. Pasambahan ditampilkan untuk pertama kalinya pada acara penyambutan kedatangan Raja Belgia atau Belanda di Bukit Tinggi pada tahun 1962. Secara khusus, tari ini dibuat untuk menyambut tamu di dalam ruangan. Umum diketahui, sebelum adanya tari pasambahan di Tanah Minang, telah ada tari gelombang yang juga difungsikan untuk menyambut tamu kehormatan. Dalam banyak hal, kedua tari ini sama, ditarikan oleh sejumlah pemuda yang membawakan gerakan pencak silat dan sejumlah gadis yang salah satunya membawa carano. Yang kedua, penyajian tari pasambahan. Dari penyajian tari pasambahan biasanya disajikan oleh 9 penari yang terbagi dalam 3 kelompok. Pertama, 2 orang penari laki-laki membawakan gerak pencak silat. Kedua, 4 orang penari perempuan yang menari lembut dan anggun. Dan ketiga, 3 penari perempuan dengan 1 orang pembawa carano dan 2 orang sebagai pendampingnya. Carano sendiri adalah sebuah wadah berbentuk dulang berkaki terbuat dari kuningan. Di dalamnya berisikan sirih, pinang, sadah, dan gambir. Carano beserta isinya adalah simbol putih hati. Tamu yang disuguhi boleh mengambil, memakan, atau hanya menyentuhnya saja sebagai isyarat bahwa sang tamu menghormati penghormatan. Pasambahan adalah tari penyambutan yang khusus dipersembahkan di dalam ruangan. Disajikan setelah tamu kehormatan masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Dimulai oleh alunan musik yang mengiringi para penarinya masuk atau naik ke atas pentas yang ada di depan tamu. Pola lantai yang digunakan adalah penari laki-laki berada di depan sejajar agak berjarak. Kemudian 4 penari di belakangnya para penari laki-laki dengan 2 berada di sisi kanan dan 2 berada di sisi kiri. Sementara itu, pembawa carano beserta pendampingnya berada di belakang berdiri sejajar dan agak rapat. Para penari laki-laki memulai dengan gerakan silat. Setelahnya mereka mundur ke belakang dan para penari perempuan menari membawakan gerak tari yang lembut dan anggun. Selanjutnya, pembawa carano bersama pendampingnya berjalan maju ke depan dengan anggun untuk menghampiri tamu kehormatan. Di depan tamu, pendamping di sisi kiri membuka kain penutup carano dan pendamping di sisi kanan mempersilahkan tamu mengambil sirih dalam carano. Ketika prosesi tersebut selesai, mereka kembali menuju pentas. Setelah itu, penari laki-laki dan penari perempuan pun melanjutkan tarian hingga musik selesai. Selanjutnya, busana dan pengiring tari. Tata busana untuk para lelaki biasanya memakai celana galembong dengan baju taluk balango, sesamping, ikat pinggang, dan destar.
4 penari perempuan mengenakan sarung atau kodek, baju kurung, dan sunting rendah atau penutup kepala busana Minangkabau yang telah dimodifikasi. Untuk busana pembawa acara digunakan suntiang gadang dan para pendampingnya memakai tengkuluk tanduk. Sementara itu, alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Pasambahan adalah seperangkat alat musik diatonis memadukan musik dari seperangkat talempong, gandang, bansi, dan sarunai. Sekarang, tari Pasambahan telah menyebar di seluruh wilayah Minangkabau, termasuk Kabupaten Pasisir Selatan, yang tujuannya untuk menyambut tamu kehormatan atau untuk acara-acara lainnya seperti pernikahan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tari Pasambahan, dan kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.